Salam Jemaat Solafide yang terkasih. Jumpa lagi dalam program We Are Solafide edisi Renungan Rabu Malam. Di balik setiap campur tangan Allah yang ajaib bagi kita, selalu ada jalan iman yang harus dijalani. Saat kuasa Allah menjamah kesehatan, keuangan, atau hubungan di dalam keluarga kita, kita seharusnya tidak hanya memuji dan bersyukur kepada Tuhan, tetapi juga kita harus mentaati peraturan dan juga ketetapan-ketetapan Tuhan. Seringkali sukacita dan duka cita berjalan seiring. Seperti bangsa Israel yang merasakan getar kemenangan di Laut Merah setelah Allah membelah Laut Merah bagi umatnya, kemudian menenggelamkan tentara Firaun yang mengejar mereka. Maka mereka pun mengadakan perayaan besar-besaran untuk memuji Tuhan. Ini kita bisa baca di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Setelah bersukacita, bangsa Israel masih harus meneruskan perjalanan menuju tanah perjanjian. Kita akan baca Alkitab kita dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Sukacita yang dirasakan bangsa Israel sebelumnya segera berubah menjadi kemarahan, sehingga mereka pun mulai bersungut-sungut setelah mengalami krisis air minum. Mengapa kita begitu gampang bersungut-sungut tatkala menghadapi berbagai masalah dalam hidup? Seakan-akan Tuhan tidak menyertai kita. Apakah mungkin karena kita memiliki konsep yang salah mengenai penyertaan dan pemeliharaan Tuhan? Disertai Tuhan tidak berarti bahwa segala sesuatu dalam hidup akan berjalan lancar tanpa masalah. Mungkin bila segala sesuatu berjalan lancar, kita justru tidak akan belajar apapun tentang Tuhan. Sebaliknya, saat masalah datang, umat Tuhan diajar untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan. Tuhan mampu menolong umatnya keluar dari krisis itu. Itulah yang umat Israel alami saat krisis air minum melanda mereka. Di padang gurun, krisis seperti itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang kritis. Kita bayangkan keletihan dan dehidrasi yang bangsa Israel alami, terutama kaum wanita dan anak-anak. Justru pada saat seperti itu, mereka belajar mengandalkan Tuhan. Sungut-sungut tidak dapat menolong, bahkan mungkin bisa menimbulkan murka Tuhan. Namun, dengan memandang kepada Tuhan, bangsa Israel menyaksikan kuasanya yang begitu hebat, yang mengubah air pahit menjadi air manis. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Keluaran 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi, iman selalu bekerja sama dengan perbuatan. Dalam menghadapi masalah apapun,
berhentilah bersungut-sungut. Berdoalah kepada Tuhan dan bertindaklah dengan iman. Adalah sia-sia kita berkata memiliki iman jika perbuatan kita sendiri tidak menunjukkan iman. Tindakan melemparkan kayu ke dalam air adalah perwujudan iman. Kalau tidak punya iman, tidak mungkin Musa mau melakukannya. Bukankah yang dilempar itu hanya kayu biasa? Tetapi karena Tuhan yang menyediakan, Musa pun peka apa yang menjadi maksud Tuhan. Penyertaan Tuhan menuntut penyerahan total dan ketaatan penuh pada perintahnya. Hanya saat bangsa Israel bersandar penuh padanya, ia membukakan mata air berkat-Nya yang melimpah. Setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat dan mukjizat. Air yang pahit berubah menjadi manis. Kayu itu tidak berkuasa mengubah air yang pahit menjadi manis. Tetapi tindakan iman Musa dan campur tangan Tuhan itulah yang menghasilkan mukjizat. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, tidak selalu kehidupan kita berjalan lancar tanpa ada masalah. Ada waktunya Tuhan mengizinkan krisis melanda hidup dan menguji kita. Ketika krisis terjadi, maka seharusnya kita lebih mendekatkan diri, lebih dekat kepada Tuhan. Sebab itu, jangan pernah mencoba menyelesaikan sendiri masalah kita tanpa mengikut sertakan Tuhan. Apalagi sampai mempersalahkan, bahkan meninggalkan Tuhan untuk berkompromi dengan dosa. Melalui krisis yang bahkan bisa memuncak menjadi kritis, seperti yang dialami bangsa Israel di Mara, Tuhan dapat menyatakan pertolongannya melalui mukjizat. Mukjizat merupakan sarana untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat selalu mempercayai dan mentaati pimpinan Allah yang Maha Besar. Akankah kita mendengarkan suaranya dan mentaati firman-Nya? Jika Tuhan telah memimpin bangsa Israel menyeberangi laut yang luas, melewati gurun-gurun pasir untuk sampai di tanah perjanjian, tidakkah Tuhan juga akan memimpin kita, menyertai kita di dalam kehidupan kita pada saat ini? Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita. Tetap semangat dalam penginjilan, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.